Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Zulfata Ilaneha dengan NIM 246151071. Saya dari kelas 3C Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penelitian yang sudah saya lakukan dan juga analisis yang telah saya lakukan mengenai kesalahan penggunaan bahasa di ruang publik. Adapun dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pembinaan dan pengajaran bahasa Indonesia. Adapun kesalahan penggunaan bahasa yang pertama saya temukan yaitu pada penamaan menu makanan di salah satu rumah makan di Kartasura. Pada kalimat ayam kampung, tepatnya pada kata kampung, di huruf OE yang dibaca O ini masih menggunakan ejaan lama, yaitu ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen merupakan ejaan pertama di Indonesia yang digunakan sekitar tahun 1900-an. Ejaan ini sudah tidak relevan lagi jika digunakan di zaman sekarang, karena di zaman sekarang ini kita sudah beralih ke ejaan baru yaitu EYD 5. Nah, adapun faktor penyebab yang mendasari adanya kesalahan berbahasa ini mungkin saja pemilik rumah makan tersebut ingin memberikan kesan tradisional dan klasik dan juga unik yang nantinya akan menarik pelanggan untuk datang ke rumah makannya. Namun, kesalahan ini dapat memberikan dampak yaitu menurunnya keteladanan berbahasa, dan selain itu bisa memberikan dampak membuat bingung bagi pembelajar bahasa, juga bisa membuat bingung bagi sebagian masyarakat yang mungkin tidak mengetahui ejaan lama. Solusi untuk itu yaitu bisa dibuat standarisasi penulisan papan usaha dengan bahasa yang baku. Kesalahan kedua yang saya temukan yaitu pada kata di sini. Nah, kata di sini ini masih salah karena tidak sesuai dengan peraturan di EYD 5. Kata di, jika diposisikan sebagai kata depan seperti di sini, di sana, di situ, itu penulisannya harus dipisah. Di spasi sana, di spasi sini, di spasi situ. Sebaliknya, jika di diposisikan sebagai imbuhan, nah itu penulisannya harus digabung seperti dianjurkan, diharuskan, diajarkan. Adapun faktor yang mendasari kesalahan ini mungkin saja yaitu kurangnya kesadaran terhadap kaidah tata tulis dan juga bisa disebabkan oleh pengaruh bahasa di media sosial yang cenderung tidak baku. Nah, dampak yang disebabkan oleh kesalahan ini yaitu menurunnya kualitas bahasa tulis di ruang publik. Solusi untuk ini bisa dilakukan edukasi singkat melalui kampanye literasi bahasa di ruang publik. Kesalahan ketiga yaitu pada kata kos. Kata ini masih salah karena tidak sesuai dengan yang ada di KBBI. Adapun penulisan yang benar yaitu dengan huruf KOS. Nah, faktor yang mendasari adanya kesalahan ini yaitu mungkin istilah ini sudah terlanjur populer di masyarakat sehingga tidak banyak yang mengetahui bahwa kata kos dengan berakhiran T ini adalah kata yang tidak baku, yang tidak sesuai dengan apa yang ada di KBBI. Dampaknya yaitu bisa mengaburkan antara kata yang baku dan tidak baku. Untuk solusinya, sosialisasi kosakata baku melalui papan informasi standar. Kesalahan keempat yang saya temukan yaitu pada ucapan Dirgahayu Republik Indonesia 80. Kesalahan pada kalimat ini terdapat pada struktur dan juga kelengkapan informasinya. Menurut KBBI, arti dari Dirgahayu itu sendiri yaitu panjang umur, maka cukup dituliskan Dirgahayu Republik Indonesia. Jika masyarakat ingin mengucapkan selamat dengan ditambahkan angka dari umur Republik Indonesia, maka bisa dituliskan selamat memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia. Faktor yang mendasari adanya
kesalahan ini yaitu ketidaktahuan masyarakat mengenai arti atau makna dari kata dirgahayu. Selain itu, masyarakat cenderung mengikuti kebiasaan yang sudah umum tanpa mengkritisi ketepatan maknanya. Dampaknya, jika kesalahan ini diteruskan, maka akan semakin banyak masyarakat yang salah memahami arti dari kata dirgahayu. Solusinya bisa diadakan edukasi melalui kampanye literasi bahasa. Kesalahan kelima yang saya temukan yaitu penggunaan bahasa asing di salah satu tempat usaha di Kartasura. Sebenarnya, secara kaidah bahasa Inggris, bahasa ini sudah tepat. Kalimat ini sudah tepat. Namun, karena kita hidup di negara Indonesia, sudah sepantasnya kita membanggakan bahasa kita. Tidak semua masyarakat kita memahami bahasa asing. Oleh karena itu, sebaiknya disertakan terjemahan bahasa Indonesia sebagai pendamping. Adapun faktor yang menyebabkan adanya bahasa asing ini yaitu bahasa asing dianggap lebih modern dan lebih profesional. Selain itu, bahasa asing ini sudah sangat populer di lingkup kesehatan dan juga kebugaran. Kesalahan yang keenam yang saya temukan yaitu pada penulisan kata akikah. Kata ini tidak sesuai dengan KBBI. Yang penulisan yang benar yaitu A, K, I, K, A, H. Adapun faktor yang mendasari kesalahan ini yaitu karena pengaruh kuat dari bahasa asalnya yaitu bahasa Arab. Yang mana di bahasa Arab ini kata akikah memakai huruf O atau huruf Q. Selain itu juga kata akikah dengan huruf P ini mungkin dianggap lebih religius. Dampaknya akan banyak sekali masyarakat yang asing dengan kata akikah dengan penulisan A, K, I, K, A, H karena masyarakat tidak pernah mengkritisi apakah penulisan akikah ini yang benar adalah menggunakan huruf Q atau huruf K. Solusinya yaitu sosialisasi bentuk bahasa baku di lingkup keagamaan dalam bahasa Indonesia, agar apa yang kita ucapkan, agar apa yang kita tulis itu sesuai dengan kaidah yang ada di KBBI. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.